Berarti jin itu bisa menculik orang, ada. Baru saya dengar juga kabar semalam apa tadi pagi, ada orang juga yang di daerah sini apa di daerah mana, itu beliau diculik jin dari tahun berapa. Nah itu sampai sekarang tidak ditemukan kata beliau. Itu terjadi. Dan itu bisa terjadi tapi jarang terjadi. Di zaman Sayyidina Umar orang itu diculik jin 4 tahun. Ada jin kafir yang menculik dia, tiba-tiba ada jin mukmin yang menyerang jin kafir, lalu dia dilepas. Maka kenapa? Selalu kita jaga wudu, jaga zikir pagi petang, jaga ibadah, biar kita selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Alhamdulillah di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid beserta jajaran, para ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, tokoh adat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berbagai macam. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan manusia, dan Allah menciptakan jin. Dan kita mengimani malaikat dan jin walaupun tidak terlihat oleh mata kita. Karena di antara ciri-ciri orang beriman dan bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Kita tidak pernah menyaksikan neraka atau surga, bahkan siksa kubur. Kita tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Kita beriman bahwa adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, dan seterusnya. Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa, mereka beriman kepada yang gaib. Jin itu betul keberadaannya, bahkan kita mengimaninya, walaupun di antara kita belum pernah berjumpa dengannya. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Ada sekitar 29 ayat berbicara tentang jin. Bahkan dalam Al-Quran ada surat yang disebut dengan surat Al-Jin dalam juz 29. Allah berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi, dan seterusnya. Maka ada satu surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan surat Al-Jin. Siapapun mengingkari keberadaan jin, maka dialah mengingkari Al-Quran. Dan itu menjadi rukun dan akidah orang beriman adalah beriman kepada yang gaib, termasuk mengimani keberadaan jin walaupun tidak terlihat.
Saya selalu gambarkan roh yang di dalam tubuh yang menggerakkan kita. Maka dengan adanya roh di dalam tubuh kita bergerak, kita hidup. Pada saat roh itu dicabut, berarti orang itu tidak berdaya. Diwafatkan oleh Allah dengan mencabutnya rohnya. Aliran listrik tidak terlihat, tapi ketahui aliran listrik itu berjalan pada saat lampu itu nyala, pada saat lampu itu mati. Maka tidak semua yang tidak terlihat tidak ada. Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita menyaksikan mukjizat-mukjizat ciptaan-ciptaan Allah, ya, yang ada di sekitar kita. Kita mengimani adanya Rasulullah walaupun kita nggak pernah berjumpa dengan beliau. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu adalah makhluk Allah yang tersembunyi, yang tidak nampak, tidak terlihat, kecuali kalau dia menampakkan dirinya. Dan orang yang memahami dan meyakini bahwa jin itu ada tapi tidak terlihat, itulah keyakinan seorang beriman. Dan itu menjadi kesepakatan para ulama bahwa kita meyakini keberadaan jin. Jin itu adalah makhluk yang tersembunyi. Maka yang perempuan pada saat hamil yang di dalam rahimnya disebut janin karena tidak terlihat. Begitu dengan jin, artinya makhluk Allah, ciptaan Allah yang tidak terlihat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, apa bedanya antara jin dan syaitan? Kita selalu mendengar istilah jin dan istilah syaitan. Kata Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, ketika beliau menafsirkan surat Al-Hijr ayat 27, pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, bahwa syaitan adalah bagian dari jin. Kata beliau, yang beriman tidak boleh disebut dengan kalimat syaitan, tapi kalau jin yang kafir disebut dengan kalimat syaitan. Saya ulangi lagi, syaitan bagian daripada jin. Kata beliau, karena yang kufur disebut dengan syaitan, tapi kalau jin yang baik, yang beriman, tidak bisa disebut dengan kalimat syaitan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, inilah perbedaan antara jin dan syaitan. Berarti induknya asalnya jin, tapi cabangnya bercabang. Yang baik disebut jin, yang buruk, yang terkutuk namanya syaitan. Maka kita selalu baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitan, bukan minal jin. Karena di antara yang jin itu ada yang baik, ada yang tidak. Maka yang tidak baik itu disebut dengan kalimat syaitan. Syaitan itu asal dari kalimat ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Tidak disukai keberadaannya di langit dan tidak disukai keberadaannya di bumi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh mencela jin karena dia adalah makhluk Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melaknatnya karena mereka juga ada yang baik, ada juga yang buruk. Kemudian yang kedua, kita masih membahas beberapa informasi yang seputar jin. Apakah jin itu bisa mencuri dan bisa menculik orang? Banyak orang mendengar bahwa jin itu bisa mencuri. Apakah bisa? Bisa. Bahkan pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga kurma sedekah. Kurma sedekah itu ditugaskan untuk dijaga oleh Abu Hurairah. Malam pertama ada jin datang mencuri kurma sedekah, ditahan, ditangkap sama Abu Hurairah. Akhirnya si jin itu mengadu bahwa saya punya istri, punya anak dan lain, lepas aku, dilepas. Dan ditahan, ditangkap sampai 3 kali atau 3 malam. Kemudian yang ketiga kali dia bilang, saya akan mengadukan kamu kepada Rasulullah. Tapi malam pertama pada saat ditangkap, esok hari Abu Hurairah cerita, ya Rasulullah, tadi malam aku menangkap jin. Kata Nabi SAW, terus apa yang kau lakukan? Dia bilang dia punya istri, punya anak, kasihan, lepas aku udah lepas. Kata Rasulullah, nah dia bohong, dia balik lagi nanti. Berarti keyakinan kita terhadap jin itu pada dasarnya mereka itu bohong, pendusta. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa yang terjadi saat ini, pembunuhan terhadap seseorang perempuan di Indonesia,
yang sampai dikatakan rohnya perempuan tersebut merasuki temannya sehingga dia bercerita, itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Keyakinan kita sudah jelas, akidah kita sudah jelas, tauhid kita sudah jelas. Orang Islam itu sudah terang benderang kok. Tapi karena yang menyampaikan informasi, mendengar kesana kemari, itu jadi sembang siur, masyarakat awam tidak paham. Pertama, kata Nabi SAW apa? Dia bohong, nanti dibalik lagi. Berarti pada dasarnya dia pendusta. Kemudian malam kedua datang lagi, malam ketiga datang lagi. Berarti pada dasarnya jin itu pendusta. Maka kasus yang viral ini kita hubungkan dengan hadis riwayat Bukhari ini. Yang merasuki tubuh perempuan ini bukan roh. Karena roh itu kalau sudah wafat, sudah dicabut oleh malaikat maut, itu tidak kembali ke dunia lagi, dia berada di alam barzakh. Dan kita punya dalil dari Al-Quran, bukan hadis palsu. Dari Al-Quran ayat 99 dan ayat 100 dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika orang kafir itu kematian menghampiri dia bilang apa? Ya Allah, kembalikan aku lagi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh, melakukan kebajikan-kebajikan yang aku tertinggal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla. Ya. Tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah dalih mereka aja untuk kembali ke dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka ini roh ini berada di alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Maka roh itu tidak kembali. Kita punya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad, ayah dari Jabir yang dimaksud Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ayahnya beliau gugur syahid. Kemudian kata Nabi kepada Jabir, Allah hidupkan ayahmu lagi dan bilang, tamanna alayya, minta kepadaku. Punya cita-cita apa? Punya keinginan apa? Kata ayah dari Jabir, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar saya berjihad dan saya mati dalam keadaan syahid lagi. Kata Allah, tidak. Aku sudah menetapkan bahwa orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Kalau roh bisa kembali ke dunia lagi, atau bisa kita berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, itu sangat mustahil. Kenapa? Kita tahu bahwa sesudah wafat Rasulullah terjadi fitnah antara para sahabat. Kalau Nabi bisa dilihat oleh orang secara terjaga, maksudnya Nabi nampak dalam keadaan kita terjaga, bukan dalam keadaan tidur, maka Nabi berhak yang kembali ke dunia lagi, menampakkan diri untuk para sahabat, menyelesaikan persoalan dan fitnah-fitnah yang beredar antara mereka. Maka kita meyakini tidak bisa kita lihat Rasulullah secara terjaga, hanya di dalam mimpi saja. Kemudian yang kedua, ruh masuk alam barzakh tidak kembali lagi ke dunia. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbicara atas lisan sahabatnya sehingga dia bisa bercerita tentang kejadian dan peristiwa tersebut? Itu ada dua. Yang pertama, perempuan yang kerasukan, berarti sedang ada penyakit yang harus diobati. Yang kedua, perempuan yang sedang kerasukan itu berarti dia ada penyakit. Yang ada penyakit berarti harus diobati. Yang kedua, bisa jadi yang merasuki tubuh perempuan ini adalah qarin. Qarin siapa? Qarin perempuan yang dibunuh. Karena pada saat kita meninggal, qarin itu melepas dari kita, pergi dari kita. Kita meninggal, dia tidak mati, kata ulama. Dia masih terus hidup. Bisa jadi qarin perempuan yang dibunuh merasuki tubuh temannya, sehingga dia ngoceh. Dia bercerita tentang kejadian, peristiwa, saya dibunuh, saya dilakukan ini dan itu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ocehan jin itu tidak boleh dibenarkan, dia pendusta. Apakah itu bisa menjadi bukti atau jadi saksi? Nggak ada jin menjadi saksi. Kenapa? Karena di antara syarat saksi itu harus adil. Siapa yang bisa menentukan jin yang berbicara itu adil? Kan kita nggak lihat, itu alam berbeda dengan kita. Tapi kalau manusia disebut saksi yang adil karena kita lihat kesehariannya, ibadahnya, ketakwaannya, kejujurannya.
Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa menyatakan bahwa jin itu adil, nggak bisa. Kenapa? Karena dia berbeda alam dengan kita. Maaf, jangan alam berbeda, wilayah berbeda saja kita tidak bisa menjadi saksi bahwa dia orang adil. Kita di Riau, ada orang tinggal di Jakarta. Gak mungkin kita dari Riau menyaksikan bahwa orang fulan itu adil. Gak mungkin. Kenapa? Karena tidak terlihat, jauh dari kita. Apalagi yang beda alam, bukan beda wilayah. Ya, maka jin itu tidak bisa menjadi saksi, dan ocehan jin itu tidak boleh dibenarkan. Terus yang disampaikan jin itu gimana? Yang disampaikan jin itu boleh menjadi petunjuk, tapi tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh menjadi bukti. Kenapa? Karena kita yakin jin itu pendusta, suka mengadu domba antara manusia. Dia bisa menuduh fulan yang membunuh wanita tersebut. Kan kita nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Itu hanya menjadi petunjuk saja untuk kepolisian. Tapi menyangkut dengan apakah itu betul atau tidak, nggak boleh dibenarkan. Dan itu kita di dalam Islam sudah jelas akidah dan pemahaman kita terhadap bangsa jin tersebut. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jin itu mencuri kurma sedekah. Ditangkap malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dia bilang enggak, malam ini saya enggak bakalan biarkan kamu. Kamu sudah 3 malam berturut-turut, kamu ini kurang ajar. Udah enggak bisa, saya lepas. Saya akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Apa kata jin? Ya udah gini, kita buat kesepakatan. Kamu lepas aku dan aku kasih amalan yang bagus. Masya Allah, syaitan bisa menasihati juga gitu ya. Ya. Kadang-kadang kayak orang benar gitu loh. Ada orang tukang mabuk menasihati orang biar rajin sholat, rajin ibadah. Ya kadang-kadang begitu cerita uniknya. Akhirnya si syaitan itu bilang apa? Lepas aku dan aku kasih amalan bagus. Apa amalannya? Kamu baca ayat kursi sebelum tidur. La yazalu alaika hafidhan hatta sabah. Ada malaikat menjaga kamu dari malam sampai pagi hari. Pada saat dikasih amalan, ya udah dilepas. Besok pagi cerita kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Betul apa yang dia sampaikan. Kalau kau baca ayat kursi, ada malaikat menjagamu dari malam sampai pagi. Tapi dia seorang pendusta. Jin itu pendusta. Apa yang dia sampaikan betul, tapi dia seorang pendusta. Gak bisa kita benarkan, kata Rasulullah SAW. Maka jin itu bisa mencuri. Dan pernah salah satu sahabat Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, jin suka mencuri barang-barang mereka. Ya. Tapi jin itu tidak bisa mencuri sesuatu yang sudah dikunci, apalagi dibacakan bismillah. Maaf, antum simpan uang di dalam Quran atau berkas atau apapun itu di dalam Quran, itu tidak menjadi bukti bahwa itu tidak hilang, pasti hilang juga. Tidak menunjukkan bahwa oh kalau saya simpan uang di dalam mushaf Quran, saya simpan di lemari, berarti jin tidak mencuri. Mencuri dia. Tapi dia nggak berani membuka pintu yang sudah dikunci, apalagi menggunakan nama bismillah. Atau tempat wadah seperti ini, kan sebelum tidur dianjurkan pada saat mau tidur tutup bejana-bejana kita. Kan Nabi menganjurkan kita. Di Indonesia kita tutup pintu pada saat maghrib, padahal itu sunnah. Sunnah tutup pintu, kenapa? Karena jin mulai berkeliaran. Anak-anak kita disuruh masuk, tahan. Jangan sampai anak itu dilepas sore hari menjelang maghrib. Maka orang tua bilang masuk udah maghrib. Sebenarnya itu amalan sunnah, tapi niat kita tradisi, bukan sunnah. Coba kalau niatkan sunnah dapat pahala. Coba amalan kecil setiap hari kita lakukan. Masuk nak, sunnah Rasulullah. Coba dia disampaikan ke anak-anak. Sunnah Rasulullah pada saat maghrib, anak-anak masuk, kita tutup pintu. Jangan hubung-hubungkan dengan tradisi. Nanti anak bilang, orang tua di mana sih? No, kita udah 2024 masih aja mikir, masih aja begitu gitu. Dia beranggapan ini khayalan dari orang tua dulu. Sedangkan ini kalau diajarkan, nak masuk sayang karena ini sunnah Rasulullah. Lihat, menghubung-hubungkan anak dengan Rasulullah, dengan sunnah Nabi. Nak masuk sayang karena saat maghrib itu jin berkeliaran, nanti kamu diganggu jin, repot. Akhirnya kita tutup pintu, dan itu adalah sunnah. Kemudian kata Nabi, sebelum tidur bejana kalian ditutup. Kenapa? Kan ada jin itu berubah ular, bisa meracuni kita. Kan kita kalau nggak tutup, ya ular itu bisa masuk sini atau ada binatang yang membahayakan, kemudian kita minum, itu berbahaya. Maka pada saat tutup bejana, bismillah. Matikan lampu, bismillah.
tutup pintu rumah, bismillah. Jin tidak bakalan buka dan tidak bakalan masuk. Hadisnya sudah jelas. Halo? Halo? Jadi lihat, amalan kecil begini menjaga kita. Saya punya keluarga di Mesir. Beliau itu sebelum tidur, karena masakan yang mereka masak, akhirnya penutup daripada pancinya itu dimiringin sedikit gitu loh, masih terbuka, alasan baru dipanasin. Kan harus ditunggu dulu selesai, kalau sudah adem baru ditutup biar aman. Enggak, ini digigit aja begini. Akhirnya enggak tahu ada binatang atau ada jin, wallahu alam. Tiba-tiba bangun pagi hari ya, atau tengah malam ada yang tutup, tapi kan sudah kebuka lama. Mereka bangun tidur, ya dipanasin tuh makanan, makan. Satu keluarga yang tinggal di situ yang makan makanan itu masuk rumah sakit, keracunan. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan sunnah. Jangan meremehkan sunnah. Sunnah itu menjadi penyelamat di akhirat. Tanda cinta kepada Rasulullah. Dulu para sahabat mengamalkan sunnah karena sunnah dari Nabi. Tapi kita meninggalkan sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu orang-orang yang kurang cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau orang yang hebat cintanya kepada Nabi, sunnah diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan rugi. Sunnah qabliyah ba'diyah ini bayangkan bisa menutupi kekurangan salat fardu di hari kiamat. Hadis dari riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jin itu bisa mencuri, ya, tapi dia tidak bisa mencuri sesuatu yang sudah ditutup dengan bismillah. Letakkan anak kita pada saat tidur, bismillah, tidak dekati jin. Tutup pintu rumah kita malam hari, bismillah. Pintu masjid, bismillah. Tiba-tiba kotak infak hilang. Ya? Dan kita melihat banyak dari CCTV, dari kamera, banyak kejadian-kejadian aneh. Ya, saya punya informasi, dapat informasi kemarin salah satu jamaah di salah satu wilayah saya nggak sebut. Beliau itu mengatakan malam hari istrinya lagi di garasi beliau besar. Tiba-tiba, dan di CCTV itu ada, istri lagi dan anaknya lagi duduk di garasi di belakang mobil. Tiba-tiba mobil itu nyala dan jalan sendiri, nabrak anak dan istrinya, dan meninggal di tempat. Kenapa? Karena pada saat ditutup pintu garasi atau dirapatkan, tidak dibaca bismillah. Maka itu berbahaya. Hal kecil itu bisa berbahaya efeknya. Dan jangan remehkan amalan-amalan kecil dalam Islam, karena itu semua pasti ada manfaatnya. Masuk WC aja sudah diatur. Ribet, masa masuk WC aja harus pakai kaki gini? Aman aja, loncat pakai 2 kaki aja. Itu enggak. Kenapa? Karena itu tempat kotor. Kita menggunakan kaki kiri karena tempatnya kotor. Tapi kalau ke masjid pakai kaki kanan. Dan kita dianjurkan baca doa, keluar baca doa lagi. Luar biasa. Kenapa? Karena di situ banyak hikmah, banyak pelajaran yang mungkin kita faham atau tidak faham. Maka yang pertama, jin itu mencuri kecuali sesuatu yang ditutup dengan bismillah. Yang kedua, pernah kita dengar kasus anak yang masuk hutan, kemudian dia diculik jin kata dia, dan dibawa ke alam mereka. Betul gak itu? Dalam syariat Islam, dalam pandangan Islam, betul gak? Betul, ada. Kata ulama, betul itu bisa terjadi, tapi jarang terjadi. Artinya apa? Ya enggak setiap hari kita dengar ada yang diculik jin, habis manusia. Kata orang, ngapain jin culik orang Indonesia yang muslim? Kenapa nggak culik orang Zionis aja? Lah itu bukan urusan kita. Orang kafir nggak bisa kerja sama dengan jin, bukan sama. Jin kafir, dia kafir, ya sama aja gitu loh. Kayak orang bilang, kenapa sih jin itu selalu ganggu orang Islam? Ya karena dia mengganggu orang baik. Kalau orang buruk, ngapain diganggu? Jin itu ada di depan masjid di sini, di depan pintu sana. Tapi jin yang kafir, yang besar, bukan jin yang kecil. Di depan diskotik, tempat karaoke, itu tempat maksiat, nggak ada jinnya. Karena manusia masuk jin semua. Halo? Apalagi sekarang di Indonesia, punya duit, bikin tempat karaoke besar, ujung-ujungnya rusuh, baru ditutup. Awalnya, ayo kita berdansa, kita berdansa. Ini siapa ini orang? Lahir di mana itu? Ada di mana itu? Pinggir rel apa di mana itu orang? Tiba-tiba, ayo kita berdansa, perempuan berdansa sampai akhir hayat. La haula wala quwata illa billah. Ini manusia muncul dari lubang mana ini? Ini muncul dari mana itu orang? Akhirnya pada saat masyarakat rusuh, nangis. Kami minta maaf karena telah menyinggung perasaan masyarakat dan ini dan itu. Lah, kamu dari awal kenapa gak jaga adab? Ente orang mana datang di sini merusak anak bangsa?
Anak-anak lingkungan kan buruk sekali. Ente tahu dari awal, nanti kalau umat Islam bergerak selesai urusan. Cuma kita baik aja saling menjaga hubungan. Itu yang disayangkan. Itu orang punya duit merusak anak, generasi kita rusak. Wallahu alam ke depan apa yang terjadi. Maka jin itu bisa menculik. Bahkan pernah terjadi, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada orang yang diculik jin selama 4 tahun. Kemudian dia dikembalikan lagi. Lalu dia ditanya, kok kamu bisa kembali lagi? Kata beliau, alhamdulillah, jin yang menculik saya kemarin jin kafir. Dan ada jin mukmin menyerang jin kafir tersebut dan aku dilepas. Berarti jin itu bisa menculik orang, ada. Baru saya dengar juga kabar semalam apa tadi pagi, ada orang juga yang di daerah sini apa di daerah mana, itu beliau diculik jin dari tahun berapa. Nah, itu sampai sekarang tidak ditemukan kata beliau. Itu terjadi. Dan itu bisa terjadi, tapi jarang terjadi. Di zaman Sayyidina Umar, orang itu diculik jin 4 tahun. Ada jin kafir yang menculik dia, tiba-tiba ada jin mukmin yang menyerang jin kafir, lalu dia dilepas. Maka kenapa? Selalu kita jaga wudu, jaga zikir pagi petang, jaga ibadah, biar kita selalu dalam lindungan Allah. Salat subuh berjamaah di masjid, kita dalam penjagaan Allah sampai malam. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali habis salat subuh, dijaga dari gangguan jin. Itu bayangkan, zikir pagi petang itu senjata bagi orang mukmin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Itu luar biasa. Amalkan zikir pagi petang, jangan ditinggal. Sekarang di aplikasi juga ada kok, banyak. Bisa antum amalkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, apakah jin itu bisa merasuki tubuh manusia? Apakah jin bisa masuk ke dalam tubuh? Kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya anaknya, mereka mengatakan bahwa jin itu tidak masuk tubuh manusia. Kata Imam Ahmad, yakdzibun, mereka berdusta. Dia berbicara atas lisannya, atas lisan orang yang dirasuki jin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jin itu bisa merasuki manusia kecuali firqah golongan Mu'tazilah, karena mereka pakai akal, tidak pakai dalil. Maka kalau kita pakai akal, agama berantakan. Beragama dengan akal repot. Beragama itu harus pakai dalil, petunjuk dari Rasulullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Baru saya tadi posting di Instagram saya, history tadi, ada sebagian wilayah mereka naik gunung apa itu lagi haji katanya. Mungkin lihat, oh Saudi jauh, ya udah di sini aja hajinya. Kenapa? Mereka beragama pakai akal, tidak pakai dalil. Maka kalau orang melakukan agama yang ini tradisi begini, yang ini tradisi begini, agama itu jadi mainan. Tapi karena sudah diberikan batasan-batasan dan petunjuk dari Rasulullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka jin itu bisa merasuki tubuh manusia. Apakah manusia bisa melihat jin? Orang yang bisa melihat jin itu ada dua. Yang pertama, orang yang kerasukan jin, ketika melihat orang yang kerasukan dia tahu dia ada jinnya. Yang kedua, dukun yang punya jin. Dukun kan punya khadam, punya jin pelayan dia. Karena dia kan dukun kafir, musyrik. Dia melakukan beberapa keharaman, berzina dengan ibunya, berzina dengan anaknya, baru dia bisa menghadirkan jin. Atau menggunakan Al-Quran di alas kaki sebagai alas kaki, kemudian dia masuk WC, itu jin akan menampakkan diri untuk dia. Atau Al-Quran ditulis di telapak kakinya, atau menulis Al-Quran terbalik, atau menulis Al-Quran dengan benda najis atau darah haid. Nah, itu melakukan ritual-ritual yang penuh dengan kemusyrikan dan kesesatan, keharaman. Baru jin akan bisa melayaninya. Maka yang melihat jin yang kedua, yang pertama orang kerasukan, ya, atau yang kedua dukun. Kecuali kita siapapun bisa melihat jin dalam bentuk apa? Kalau dia menjelma dalam bentuk apa? Ular, manusia, binatang, siapapun bisa melihatnya. Apabila ada yang mengaku melihat jin dalam bentuk asli, maka kata Imam Syafi'i, kami menolak kesaksiannya. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan syaitan dapat melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Kata Imam Syafi'i, barang siapa mengaku melihat jin dalam ciptaan aslinya, api,
maka kami tolak kesaksiannya, dia orang fasik. Kecuali para nabi dan rasul, kan beda levelnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, tempat tinggal jin. Jin itu menurut kita tinggalnya di kamar mandi. Itu salah satu tempatnya. Jin itu tinggal di tempat yang kosong, rumah yang kosong, tempat yang gelap, kuburan, gua, laut, hutan, tempat sampah, kamar mandi. Yang tinggal di tempat kotor, jin kafir. Ada di masjid sama kita, ada jin beriman, ikut sholat juga, tapi tidak mengganggu. Kalau sudah mulai mengganggu, maka disebut jin fasik, wajib diusir. Kalau di rumah kita ada jin, tidak mengganggu, tapi kalau sudah mulai mengganggu, kita harus mengusirnya. Ada cara untuk meruqyah rumah kita, untuk kita mengusir hal-hal seperti itu. Maka jin itu pada umumnya semua tempat itu dimasuki, khususnya tempat yang digurung, rumah kosong, khususnya rumah yang tidak ditempati sudah lama. Maka banyak orang punya rumah mau dijual susah, karena saking lama kosong ditempati jin, setiap orang masuk diganggu. Ya jadi orang gak nyaman lihat rumah tersebut. Maka perlu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bisa ditawarkan atau dijual. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, makanan jin. Apa sih makanan jin? Kita punya hadis dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Nabi bersabda, la tastanju birrawath. Jangan kalian beristinja dengan kotoran dan dengan tulang. Fa innahu zad ikhwanukum minal jin. Karena kotoran dan tulang adalah makanan saudara kalian dari jin. Ya, maka tulang itu menjadi makanan jin, dan semua makanan yang tidak disebut nama Allah. Antum lagi makan apa? Kue, tidak menyebut nama Allah, jin ikut makan. Antum makan apa? Nasi uduk, tidak bisa baca bismillah, tidak menyebut nama Allah, jin ikut makan nasi uduk. Memang jin suka nasi uduk? Dia suka semua makanan yang tidak disebut nama Allah. Dan Nabi SAW mengatakan makanan jin itu adalah tulang. Sekarang ajaib, ada ayam presto sekarang kan, sampai tulang-tulangnya kita makan. Makanan manusia kita makan, makanan jin juga kita makan. Sampai jinnya bingung, ya Allah, makanan saya diambil sama mereka. Astagfirullah. Ya, ada orang kalau lagi makan pecel lele di pinggir jalan, ayamnya, maaf ya, tulangnya dihancur-hancurin gitu sampai habis. Sampai jin bilang kurang ajar ini orang, udah dapat daging, tulang aku dimakan juga sama dia. Ya. Maka zaman ajaib sekarang. Saya pernah makan yang ayam presto itu, saking lembut, maaf ya, saya mau pisahkan tulangnya susah, hancur. La haula. Saya nanya, Pak, ini kok hancur? Masaknya gimana? Oh iya, ini pakai presto, jadi hancur. Maka dimakan sama tulangnya. Lah, jin dong saya. Udah kayak jin kita makan tulang gitu loh. Ya. Maka kasihan bangsa jin, lama-lama kalau kita masakan kita, semua kita makan, sampai tulang kita makan, ya bangsa jin bisa mati semua nanti, gak kebagian makan dari kita ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, makanan jin adalah tulang dan semua jenis makan yang tidak disebut nama Allah. Maka selalu anak kita, maaf, kalau kita lagi makan, selalu seorang ayah, ibu mendidik anaknya, sebelum makan, ayo baca bismillah. Bukan Allahumma barik lana fi bismillah dulu. Itu diingatkan bismillah. Nah, maka Nabi ada anak yang diasuh Rasulullah. Anak itu lagi makan sama Nabi, tapi makan di nampan, tangannya ngacak, makan di sini, makan di sana, di depan orang, di depan ini. Kata Nabi, ya gulam, hai anak muda, samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di depanmu. Karena kalau makan di depan orang, orang lain bisa jijik. Maka kita kalau makan sunnahnya pakai apa? 3 jari. Tapi kan Nabi di Arab pakai roti, pakai kurma. Kalau di Indonesia kan sayur asam pakai 3 jari repot. Makan bakso pakai 3 jari kan apalagi ya. Tapi kalau makan ikan asin pakai nasi, pakai Nabi bisa 3 jari bisa. Maka 3 jari itu apa? Sedang. Kalau 2 jiji. Orang kalau pakai 2 itu jiji gitu loh. Kalau 3 sedang, kalau 5 rakus. Astagfirullah. Ya, tapi enak banget kalau makan pakai 5 jari gitu loh. Kalau 3 kan susah gitu loh ya. Udah berapa kali mencoba, sulit sekali. Nah, akhirnya ada jamaah bilang, Syekh, kalau makan itu sunnahnya apa? Kalau makan pegang 3 jari. Kita makan bakso, bingung juga, tangannya dicelupin, panas lagi kan. Saya bilang, itu tidak semua sunnah Nabi harus kita amalkan. Seperti gamis. Gamis ini bukan sunnah Nabi,
tradisi Nabi. Tradisi di negara Nabi itu saja. Tapi niat kita kalau pakai gamis ini untuk meniru pakaian Rasulullah, insya Allah dapat pahala. Tapi bukan sunnah, berarti yang pakai sarung, yang pakai celana nggak boleh, enggak. Itu cuma tradisi Rasulullah lahir di situ. Kalau Nabi lahir di Indonesia, pakai sarung, makan sayur asam, makan sambal, makan ini, karena tradisi Nabi SAW di situ. Maka pada saat dihidangkan biawak, dop, Nabi SAW mengatakan, aku nggak makan, karena saya nggak pernah lihat di negeri saya. Tapi halal, makan. Maka sahabat yang ikut Nabi disikat tuh makanan habis sendiri. Ya, maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanan jin itu adalah tulang atau semua jenis makan yang tidak disebut nama Allah. Maka orang tua selalu mendidik anaknya untuk hal yang paling kecil aja dididik. Kenapa? Pada saat makan, jangan lupa Bismillah. Itu yang paling utama. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, apakah jin itu masuk surga atau tidak? Kata ulama, apabila jin itu taat, maka dia berhak mendapatkan surga. Apabila jin itu maksiat, maka berhak mendapatkan neraka. Karena tujuan utama Allah ciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Kalau kita beribadah, taat, masuk surga. Kalau kita maksiat, ya masuk neraka. Demikian juga bangsa jin. Kalau dia beribadah, taat, dia masuk surga. Kalau tidak, dia masuk sebaliknya adalah neraka. Umur jin, kata sebagian orang, umur jin itu panjang sekali, sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Memang betul dalam cerita kitab-kitab banyak, tapi kita tidak punya dalil dari Al-Quran atau dari hadis bahwa umur jin ini puluhan tahun, ratusan tahun. Saya kemarin baru sekitar 5 hari yang lalu, saya meruqyah perempuan. Pada saat saya ruqyah, kerasukan, dia kerasukan jin. Tiba-tiba jin itu berbicara atas lisannya, suara nenek yang sudah rentah, sudah tua banget. Saya nanya, umur kamu berapa? Apa jawaban dia? 500 tahun. Kan dia bercerita. Tapi kita nggak punya dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa umur jin itu panjang. Kita tahu panjang, tapi berapa tahun? Wallahu a'lam. Ya, dan jin itu akan mati. Karena semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas permukaan bumi ini akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Mereka akan mati kecuali satu, iblis. Dia mati di akhir zaman nanti. Iblis itu ditangguhkan oleh Allah karena permintaan iblis dulu, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-A'raf. Kemudian kita punya yang namanya qarin. Qarin ini adalah jin pendamping sejak kita lahir dan selalu mengajak kita kepada keburukan. Apakah Nabi Muhammad punya qarin? Syaitan qarin? Ada. Tapi kata Nabi, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama atau fa aslamu. Imam Muslim dalam Sahih Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan kalau dibaca dengan 2 harakat, fa aslama atau fa aslamu, maknanya beda lagi. Fa aslama, jin qarin, syaitan qarin Nabi masuk Islam. Yang kedua, kalau dibaca dengan dhammah, fa aslamu, artinya Nabi Muhammad selamat dari kejahatan syaitan qarin. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan syaitan qarin Nabi tidak masuk Islam, tapi dia dikendalikan oleh Rasulullah sehingga dia tidak mengajak Nabi untuk berbuat jahat. Jelas? Maka kalau kita semua punya qarin, jin qarin, kalau kita meninggal, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wallahu a'lam, yang zahir, yang nampak bahwa dia pergi meninggalkan kita. Kita meninggal, dia enggak ikut meninggal, dia terus berlanjut. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah apa arti itu ruqyah? Kalau orang kerasukan jin itu diruqyah. Apa arti ruqyah? Ruqyah itu adalah doa. Maka kalau minta diruqyah, doakan saya. Mendoakan agar disembuhkan penyakit zahir maupun batin. Penyakit yang terlihat atau penyakit yang tidak terlihat. Ruqyah itu bukan pengobatan alternatif, tapi harus menjadi pilihan pertama dan pilihan utama kita. Apabila kita sakit, berdoa kepada Allah. Meruqyah diri kita sendiri dengan surat Al-Fatihah maupun yang lain. Syarat ruqyah ada 3. Yang pertama, berdoa atau menggunakan nama Allah dan Asmaul Husna, seperti ya Allah, ya Syafi, ishfini, wahai yang Maha Penyembuh, sembuhkan aku. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Jangan seperti Ghufran yang sekarang pakai bahasa apa itu nggak jelas. Halo? Orang yang lagi viral yang sudah tua itu ngomong bahasa apa gitu nggak jelas. Bahasa Arab enggak, bahasa Indonesia enggak
nggak tahu bahasa jin apa bahasa apa gitu. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak memberikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan hanya Allah Jalla Jalaluhu. Hanya ruqyah itu sebagai perantara saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.